dari satu nabi Abdullah bin Alawi al-Ahdas Sunilaruhi Sultan al-Awliya Syamidin Abdul Qadir Jilani wa Syekh Muhammad Saman wa Syekh Muhammad Kadai Salah Habib Saleh bin Muhsin Alami Tanggul Sunilaruhi saya mu'alif Hazal Kitab saya Salim bin Samir al-Adarami rahimahullah sebenarnya saya Darmin Saleh Al-Jazair rahimahullah sebenarnya saya Tasman bin Abdullah bin Akil Jahil Alawi sebenarnya saya Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Bantani rahimahullah sebenarnya Syekh Abdurrahim bin Ahmad Qadir rahimahullah sebenarnya Habib al-Alam al-Barul Fa'amang Habib Ali bin Abdurrahman Alam Syekh sebenarnya Habib Ali bin Hussein al-Atta sebenarnya Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman Qadir al-Sekab sebenarnya Syekh Walid al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman Qadir al-Sekab sebenarnya Habib Munzir bin Tuan Musawa sebenarnya Habib sebenarnya Rina walidina gini kita babin muhtar sebenarnya muhtar bin Ajam zat sebenarnya Imam Majelis bin Muhammad bin Alimatin sebenarnya wa masyikhina annallahu al-karima yaghfir lahum yarhamu ma yuli darajati bil jannah wa yu'idu alaina min barakati wa asrari manwari mulumi wa nafahatihim fid din wa wal akhirah binati sawal afiyah salamu wa barakah bi kulli syai' wa binati syifa min kulli din bi barakah bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak jemaah sekalian, kita buka di halaman 11 baris pertama paling atas, ada di sebelah kiri arkanus sholati. Halaman 11 baris paling atas, ada di sebelah kiri arkanus sholati sab'ata asyara. Bacanya itu halaman 11. Iya. Ada Pak? Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyatu as-sani takbiratul ihram as-salisu al-qiyamu alal qadiri ar-rabi'u qira'atul fatihati al-khamisu ar-ruku'u as-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Wallahu bacanya dari dulu, dibaca seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanu sunnati sab'ata asyara. Al-awalu niyatu, at-tsani takbiratul ihram, at-tsalitsu qiyamu ala qadiri, ar-rabi'u qira'atul fatihati, al-khamisu ar-ruku'u, as-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'atihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bittarini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul bersama, hadir dalam rangka kita bermuzakarah, dalam rangka kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi,
Pada malam ini kita berada tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriah. Jadi malam terakhir daripada tahun 1442 Hijriah. Adapun besok malam 1 Muharram 1443 Hijriah. Jadi penghujung 1442 sekarang. Sangat dianjurkan oleh para ulama besok ba'da asar jangan lupa baca doa akhir tahun dengan bacaan ba'da sholat asar. Bacaannya baca salawat dulu, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, dengan bacaan Allahumma ma amirtu fi hazi sanati mimma nahaitani anhu walam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa ahlum ta'aliyah ala ukubati wa ala kudarati aliyah ala ma'asiyatika fihi minasyaitani wa awliyai wa itu bacaannya. Kemudian ba'da maghrib, ya pada maghrib baca doa awal tahun. Jadi doa akhir tahun 1442 ba'da sholat asar. Bapak bisa lihat di dalam kitab Majmu' Syarif, ya Majmu' Syarif di kitab Yasin tuh, ya di kitab Yasin yang tebal segini itu ada di situ doa akhir tahun dan doa awal tahun. Akhir tahun dibaca ba'da asar, doa awal tahun baca ba'da maghrib. Kalau ba'da asar belum baca, bacalah doa habis maghrib. Ya, jadi doa awal tahun Allahumma, ya bacaan Allahumma antal abadil qadimul awwal wa ala fadlikal azimi wa karimi wa judikal mu'awwal wa ala hadza amun jadid, ya wa hadza amun jadid qad aqbala nas'aluka fihi minasyaitani wa awliyai wa junudi wal auna ala hadhihi nafsil amarati bisu'i dan seterusnya. Kita bacaan doa awal tahun, ya dibaca besok. Siapa yang baca itu maka iblis dan para setan, ya penghulunya juga tentara-tentara setan menyatakannya, katanya aku dah goda orang ini setahun tapi orang ini bertobat kepada Allah. Kemudian di awal tahun dibaca, apa kata para iblis, para setan, aku mau goda orang ini tahun ke depan tapi orang ini sudah punya bentengnya, orang ini sudah minta kepada Allah, berlindung pada Allah. Itu demikian. Jadi sangat dianjurkan baca doa awal tahun. Untuk besok malam jangan lupa ba'da maghrib, ya. Jadi tahun baru Islam besok malam, ya malam Selasa. Adapun pemerintah meliburkannya pada hari Rabu, ya itu diundur liburnya. Ya untuk apa nggak tahu, ya berkenaan dengan COVID kali atau yang lain-lainnya. Tapi tetap ya nanti kita ingat, saya mengingatkan tahun baru 1 Muharram pada hari Selasa, gitu ya. Baik Bapak jamaah hadirin sekalian, nah di sini kita buka lagi di halaman 11, perihal arkanus sholat, rukun sholat. Di dalam sholat atau di dalam keibadahan kita sendiri harus tahu syarat-syaratnya dan rukunnya. Ibadah mau ibadah, ya sholat terutama tuh, masalah puasa, haji, zakat itu sama ada perihalnya syarat dan rukun. Biasanya syarat dan rukun itu bersamaan, ya itu syarat dan rukun saling bersamaan. Nah di situ apabila pekerjaan kita, ibadah kita kurang syarat, tidak memenuhi syarat, maka tidak sah. Sekarang syaratnya udah ada, tapi rukunnya kurang, maka tidak sah juga. Jadi syarat dan rukun di dalam ibadah itu harus dipenuhi semuanya, tidak kurang dari satu pun syarat dan rukun. Kalau ibadah kita mau sah dan diterima, gitu. Jadi ada aturannya. Di dalam sholat ada aturannya, di dalam puasa juga ada aturannya, zakat ada aturannya, haji ada aturannya, berkurban pun, akikah pun ada aturannya. Ya nggak begitu aja. Nah di sini apalagi tentang sholat, ya walaupun pekerjaan kita sehari-hari, oh saya sholat dari kecil, saya udah sholat,
Tapi yang namanya ilmunya kita dimuzakarahkan begini. Ini cara ngaji namanya ngaji talaki namanya. Apa ngaji talaki? Ngaji dengan cara berhadapan langsung gitu. Ini namanya secara talaki. Ini ngaji yang dibenarkan begitu. Kalau kita ngaji dengan YouTube, dengan Google, dengan apa, itu tidak talaki. Itu. Yang Abdul yaitu talaki musyafahah. Ya, apa itu talaki musyafahah? Ini secara berhadapan, mendengar langsung. Kalau ada yang nggak jelas ditanya atau ketika menjelaskan itu yang hadir itu paham. Kalau mendengar cuma dengar di rumah nggak hadir itu beda, bukan secara talaki. Dan bahkan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah menyampaikan ketika ada seseorang di dalam kubur, ya didengar tuh oleh seorang wali. Ya, ketika ada orang yang teriak di dalam kubur, berteriak, teriakan orang tersebut ya didengar. Kemudian seorang wali tersebut minta pada Allah, ya Allah izinkan aku ingin tahu kenapa orang ini di dalam kubur dia berteriak menjerit, minta balik lagi ke dalam dunia, minta balik lagi sejam ke dalam dunia, ngapain? Nyatunya ada permintaan orang tersebut. Kenapa engkau minta balik lagi, kata seorang wali tersebut. Itu dialog kepada ruhnya. Wahai Fulan, kenapa engkau minta balik lagi ke dalam dunia, mau ngapain? Aku ini menyesal. Aku minta balik ke dalam dunia walau saatan, walaupun 1 jam. Aku ingin cuma hadir di majelis ilmu. Aku cuma ingin hadir ngaji. Kenapa? Karena aku iri dengan mereka tuh orang-orang di alam barzah. Mereka sekarang berada di iliyin, di tempat kenikmatan, karena mereka dulunya ngaji di dalam dunia. Mereka hadir di majelis ilmu. Jadi aku ini rugi. Ya Allah ya Rabb, hidupkan aku walaupun sejam. Aku cuma mau ngaji doang. Gitu. Jadi orang-orang yang di dalam dunia yang nggak hadir ngaji itu ruginya mereka bukan main. Dan menyesal, iri di dalam alam barzah, di dalam kubur kepada orang-orang yang mendapatkan kenikmatannya di dalam alam barzahnya karena dulunya ngaji. Tuh hadir di tempat pengajian. Ini bukan main. Ya hadirnya ngaji Abdullah bin sholat lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat kalah dengan hadirnya ngaji sejam. Kenapa? Karena dengan hadir ngaji orang jadi tahu tata cara sholat. Itu seperti itu. Ya, lebih afdal daripada sedekah, lebih afdal dari yang lain-lainnya. Itu duduk di majelis ilmu. Makanya talaki musyafahah ngaji seperti itu. Ini namanya talaki. Itu bukan main pahalanya, walaupun 1 jam. Baik Bapak jamaah hadirin sekalian, walaupun kita sholat dari kecil, dari umur 5 tahun kita udah sholat, tapi ketika kita mengkaji kembali, baru tahu kita kebodohan kita sendiri. Oh kalau gitu dulu saya gitu. Kalau gitu saya dari kemarin sholat bertahun-tahun masih ada kekurangannya. Kalau gitu saya sholat dari dulu ya, baru tahu sekarang nih pas ngaji begini. Oh pas ngaji itu hukumnya begitu gitu. Jadi tahunya adanya di ngaji. Innamal ilmu bita'allumi. Sesungguhnya ilmu itu didapati dengan belajar. Nggak bisa dengan datang begitu aja. Jadi seperti itu. Baik, Bapak jamaah hadirin sekalian, di sini berkenaan dengan arkanus sholat, rukun sholat. Rukun sholat artinya apa? Fardu-fardunya sholat itu rukun. Ya, yang wajib dikerjakan di dalam sholat itu namanya rukun. Rukun dibagi 3. Rukun sholat dibagi 3. Pertama rukun qalbi, kedua rukun qauli, ketiga rukun fi'li. Apa itu rukun qalbi? Rukun qalbi itu 1, rukun yang ada di dalam hati. Contohnya niat. Gitu. Yang kedua rukun qauli, rukun ucapan. Apa itu contohnya? Takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Itu rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li, rukun pekerjaan. Contohnya mana? Berdiri betul. Ya, ruku, sujud, ruku, iktidal, sujud, ya tahiyat tuh, duduk ya, duduk tahiyat akhir itu rukun namanya. Jadi wajib tahu bagi kita mengamalkan sesuatu yaitu rukunnya.
dan juga tahu syaratnya. Jangan sampai sholat cuma ikut-ikutan. Kenapa? Sayati 'alan nasi zamanin yusalluna wa la yusallun. Apa kata Nabi? Sayati 'alan nasi zamanun. Nanti akan datang yang atas suatu zaman, atas umatku kata Nabi, atas manusia, yaitu shalluna wa la yusallun. Jadi yusalluna wa la yusallun. Orang itu sholat sesungguhnya bukan dalam keadaan sholat yang sebenarnya. Jadi sholat tapi bukan dalam keadaan sholat yang sebagaimana ilmu. Gitu. Jadi yusalluna wa yusallun. Mereka sholat tapi tidak dinyatakan sholat dengan sebenarnya. Banyak orang. Ya contoh, baru sujud, baru rukuk, baru Allahu Akbar, udah main rukuk. Cepat banget tuh baca Fatihahnya. Saya tanya, ini baca Fatihah cepat banget, saya aja belum selesai. Saya udah jago, Ustaz. Saya udah jago, udah hafal gitu. Saking hafalnya cepet gitu. Ya, rokat baru saya baru iya karena Allah, iya karena saya. Ini sebelah saya udah hafal. Cepet banget ya itu. Fatihahnya cepet. Nah di sini tentang rukun sholat yang wajib kita perhatikan. Jangan sampai kita sholat itu mardudatun la tuqbalu. Kita sholat mardud sia-sia la tuqbalu, nggak diterima. Ya. Jadi arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun-rukun sholat itu ada 17 perkara. Jadi arkan itu banyak. Kalau rukun satu. Arkan jamak. Jadi rukun-rukun sholat ada 17. Berarti banyak. Ada di dalam kitab lain itu 13. Gitu. Ditambah dengan ada tumakninah jadi 17. Gitu. Siapa yang sial? Yang sial yang tidak mengamalkan 13 ataupun tidak mengamalkan 17. Ya, ada orang sama angka 13 takut sial. Gitu kan? Yang mana yang angka 13 yang orang itu sial? Yang tidak menjalani rukun sholat. Yang tidak sholat berarti dia sial. Kenapa? Karena dia itulah yang tidak mengamalkan angka 13. Jadi jangan dianggap angka 13 angka sial. Kenapa? Itu ganjil. 13, 17. Tapi besok jangan dipasang Pak Ingin. Nanti tentang 13, 17 pasang. 13, 17. Udah. Keluar besok. Ya. Gitu. Ya. Hah? Jadi buat masang deh. Gitu. Ya. Itu nggak ada sekarang. Ya. Jadi yang takut sama angka 13 sial. Yang mana yang sial? Yang meninggalkan angka 13, yaitu rukun sholat. Itu. Tapi di sini kelihatan ahli sholat semua. Ya. Jadi ada 17. Yang angka 17 angka muncul. Ya. Apalagi tadi. Ya 8 bulan 8 gitu. Ya, tadi 8 ya. 8 bulan 8 ya. Ya, jangan pasang lagi. 88 ya. Ya, 88 21 udah pasang. Nggak boleh dengar angka yang pasang. Ya. Jadi ada 17. Al-awwalun niyah. Rukun sholat yang pertama niat. Tuh, niat. Kenapa pakai niat? Mungkin udah saya jelasin beriar waktu wudhu kali. Ya. Kenapa kita pakai niat? Itulah yang membedakan mana ibadah, mana adat. Tuh, mana ibadat, mana adat. Kalau ibadat pakai niat, kalau adat nggak pakai niat. Gitu. Mana itu dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat. Tuh, ya. Binniyat berarti berserta dengan niat. Ketika kita mengamalkan ibadah itu pakai niat. Kenapa ibadah pakai niat? Karena disitulah membedakan mana ibadah yang fardu, mana ibadah yang sunnah. Tuh, ya. Karena sholat ada yang fardu, ada yang sunnah. Jadi di sini adanya niat. Seperti itu. Jadi al-awwalun niat. Niat itu rukun qalbi.
An-niyatu mahaluhal qalbu. Kalau pakai fi, ya, an-niyatu mahaluha fil qalbi gitu, ya. An-niyatu mahaluhal qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Berarti kita niat di dalam hati. Tuh, niat sholat tuh. Ya. Niat sholat di dalam hati. Adapun ada orang bilang, saya nggak usah pakai niat-niat, langsung aja takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada begitu. Langsung aja Allahu Akbar, nggak usah pakai niat-niat. Kenapa? Kan dari rumah kita udah tahu bahwa ini kita mau sholat maghrib di musola, itu katanya udah nih. Padahal ulama membagi bahwa itu bukan niat. Karena kenapa? Tidak bareng dengan pekerjaan. Itu namanya azam. Apa itu azam? Bercita-cita pengen sholat, belum sholat, ya, baru bercita-cita mau kemana? Saya mau sholat, baru cita-cita pengen sholat. Berkeinginan namanya azam. Contoh, bapak mau pergi haji, ya kan? Saya udah niat nih mau pergi haji, udah nyetor belum? Ya, baru bercita-cita, cita-cita pengen pergi haji. Kalau belum, saya udah niat udah lama, nyetor belum? Belum. Ya, yang udah nyetor aja ditangguhkan perginya nanti. Apalagi yang belum, gitu. Yang udah nyetor masih diundur pergi haji, apalagi yang belum. Itu baru bercita-cita mau pergi haji. Adapun ketika dia itu melaksanakan haji, dia baru niat nawaitul hajja wal umrata lillah, atau dia sebut labbaik Allahumma umrata. Tuh, begitu. Labbaik Allahumma hajja. Umpamanya kayak gitu. Jadi itu bareng dengan pekerjaan. Kalau sekarang baru cita-cita. Cita-citanya apa? Mau jadi dokter. Apa iya dia udah jadi dokter? Fakultas kedokteran aja belum, masih TK. Namanya cita-cita. Jadi kalau ada orang dari rumah bilang ke sini itu kata udah niat, bukan niat. Berarti orang tersebut tidak paham mana niat, mana azam. Tuh Pak. Ya, bisa jadi nih baru bercita-cita nggak jadi. Kan gitu orang, cita-cita apa? Jadi dokter. Dulu sih saya pengen jadi dokter. Kok nggak jadi dokter? Biasa jadi, sekarang jadi tukang urut. Ya, cita-cita berarti nggak berhasil. Namanya cita-cita. Boleh jadi, boleh enggak. Boleh gagal, boleh enggak. Tuh. Ya bisa jadi, bisa gagal. Namanya cita-cita. Tapi kalau niat, insya Allah saat itu dikerjakan, insya Allah sampai selesai. Begitu. Ini dari sana dari rumah jalan mau kemari udah niat katanya. Padahal cita-cita, sampai situ kejebur got, nggak jadi mau sholat. Gitu. Celananya kainnya, kain sarungnya celananya kotor karena kena got. Gitu. Itu baru cita-cita, bisa jadi terlaksana bisa enggak. Maka di sini niat ini ma'an, bersamaan dengan pekerjaan. Kapan niatnya? Adanya an-niyatu inda takbiratul ihram. Tuh. Niat sholat adanya ketika dalam takbiratul ihram. Loh Ustaz, kalau usolinya itu lafaz niat, talaffuzun niyyah namanya. Melafazkan niat usolli fardhu maghribi. Itu kan? Itu lafaz niatnya di lidah sebelum sholat. Gitu. Makanya ada orang bilang itu usolli nggak ada tuh di dalam sholat. Katanya begitu. Itu bid'ah, gitu. Kata orang yang apa-apa ilmunya ngajinya cuma nyambil di bid'ah. Ya, itu usuli bid'ah. Kenapa? Enggak ada. Nabi ngajarin di dalam sholat pakai usuli. Loh, emang kita baca usuli di dalam sholat? Di dalam sholat bukan? Di luar sholat. Usuli. Udah mulai sholat belum? Belum. Tuh. Yang namanya sholat dia muqtada'atun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Yang namanya sholat dimulai dengan takbir. Itu baru dimulai sholat. Wa muhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Jadi ketika kita baca usolli fardhu maghribi belum sholat. Berkeinginan pengen sholat. Adapun di hati baru itu. Allah, aku sholat fardhu maghrib. Kata contohnya
Kalau tadi talafuzun niat, melafadzkan niat namanya. Kenapa pakai melafadzkan niat? Para ulama 4 mazhab sepakat bahwa yang namanya usolli itu sunnah. 4 mazhab sepakat. Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali radhiyallahu anhum itu semua menyatakan bahwa talafuzun niat sunnah hukumnya. Enggak wajib. Sunnah. Jadi ketika kita usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i, itu sunnah. Makanya yang paling afdal ya diucapin usolli fardal isya'i itu. Ntar baru ada yang bilang itu nggak boleh bid'ah. Kayak begitu. Usolli. Sekarang kalau sebelum sholat mau ngapain aja boleh. Sebelum Pak rapetin sok, ayo. Gitu, boleh. Sekarang sebelum sholat mau ngapain? Begini. Sebelum sholat, boleh nggak? Boleh. Sebelum sholat mau ngapain aja boleh. Sebelum sholat. Jadi usolli karena sebelum sholat boleh aja. Mau baca Allahumma atini Abdul Ma'atu ibadah kesalihin Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun, boleh. Mau baca qul a'udzu birabbin nas sebelumnya boleh juga. Mau baca Yasin enggak apa-apa juga. Emang salatnya jam berapa ya? Gitu. Jadi bebas aja. Ya, gitu. Jadi usolli fardal isya'i, usolli fardal maghrib itu talafuzun niat. Baru nanti niatnya melafadzkan niat di lidah, namanya lafaz. Adapun di hati baru ketika inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, Allah dipasang niat itu tidak. Cuma sebutan 3 di dalam hati. Allah, aku sholat fardu maghrib, aku sholat fardu isya, qasad ta'arud ta'ayyin. Niat sholat itu terbagi 3. Sholat fardu, apa itu? Qasad ta'arud ta'ayyin. Apa itu qasad? Memaksudkan bahwa kita sholat. Tuh, di dalam hatinya Allah, aku sholat. Gitu. Kalau orang dulu sahjaku, aku sholat. Kan gitu kan. Apa itu sahjaku? Sengaja aku sholat. Tuh, namanya qasad. Dimaksudkan sengaja bahwa kita sholat. Ini rincian niat nih Pak nih. Ini niat aja jam 12 belum tentu kelar. Itu kalau mau dirinci masalahnya. Ya, rukun sholat baru 1 aja, niatnya. Ya, ketika kita niat dalam sholat, dalam takbiratul ihram, adanya indah takbiratul ihram. Ketika di dalam takbiratul ihram, pasang niatnya tuh. Allah, di situ disebut 3. Aku sholat. Qasad namanya. Sholat apa? Nyatakan bahwa sholatnya sholatnya maghrib. Kan gitu. Isya sebut, tapi di sini qasadnya tuh Allah, aku sholat. Sholat apa? Karena sholat ada 2, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Maka nyatakan ta'arud lil fardiyah. Tuh. Apa itu? Masukkan kata-kata fardu kalau itu fardu. Jadi aku sholat Allah, aku sholat. Sholat apa? Sholat fardu. Allah, aku sholat fardu. Qasad ta'arud bareng. Kemudian ta'yin. Apa itu ta'yin? Sholat fardu apa? Karena sholat fardu ada 5, nyatain. Kalau subuh, isya ya isya. Gak usah pakai, ya Ustaz, Allah juga tahu bahwa ini maghrib. Bukan masalah Allah tahu. Allah juga tahu bahwa kita sholat. Nggak sholat juga Allah lebih tahu. Kalau mau pakai begitu. Jadi kenapa? Di situ menyatakan Allah, aku sholat. Sholatnya fardunya maghrib. Kenapa? Karena ada orang yang sholat sunnah. Sholat sunnah. Ya kan? Sholat sunnah juga macam-macam. Sholat wajib juga karena ada 5, gitu. Ya. Nyatakan aku sholatnya fardunya zuhur, fardunya asar, fardunya maghrib, fardunya isya, fardunya subuh. Ini harus jelas di dalam niat, jangan salah gitu. Jadi kalau sholat fardu
maka ditambah dengan kata fardunya ketika kita takbir. Allah, aku sholat fardu maghrib. Contohnya kayak gitu. Ya, mau nyebut lagi 3 rakaat menghadap kiblat ikut imam, kan panjang tuh. Jadi yang intinya aku sholat fardu isya, aku sholat fardu maghrib karena Allah Ta'ala Akbar. Makmuman, kata-kata makmuman mau entar ya nggak apa-apa. Allahu Akbar ikut imam di dalam hati tuh. Atau makmuman boleh aja. Mau dibarengin, Allah aku sholat fardu maghrib 3 rakaat ikut imam menghadap kiblat karena Allah Ta'ala Akbar. Kepanjangan itu boleh aja kalau kuat. Kalau yang singkat, Allah aku sholat fardu maghrib Akbar gitu. Itu yang wajib 3 tuh. Di dalam ketika takbiratul ihram di dalam hatinya tuh bareng dengan takbiratul ihram. Tuh niat. Jangan salah huruf. Kalau niat pun ketika kita di dalamnya itu. Contohnya Jumat. Allah, ya kan? Waktu niatnya kita ini jangan salah ucap. Usolli fardul jumu'ati. Tuh. Usolli fardul jumu'ati. Rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Aku sholat fardu Jumat 2 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala. Kalau bapak nyebut aku sholli fardhu Jum'ati, berarti bapak sholat nggak sah. Aku sholat fardu Jumat berarti nggak sah. Jumat bahasa Indonesia, yang benar Jumu'ati. Jadi kalau bapak selama ini sholat sholli fardhu Jum'ati, udah berarti ketika takbiratul aku sholat fardu Jumat berarti bapak sholat nggak sah. Yang benar usolli fardhu Jumu'ati. Kata-kata Jumat bukan Jumat, Jumu'at. Cuman kebiasaan kita karena di kalender Jumat gitu. Ya. Yang jangan salah nih sholat Jumat. Sholli fardhu Jumu'ati. So, aku sholat fardu Jumu'at. Aku sholat fardu Jumu'at. Jangan bilang Jumat Pak. Kalau bapak bilang aku sholat fardu Jumat berarti nggak sah selama ini sholatnya. Walaupun di dalam hati. Kan? Salah huruf, salah ucapan Jumat. Yang benar Jumat, bukan Jumat. Kurang huruf aja. Salah huruf. Loh Ustaz, saya selama ini Jumat. Berarti kan sholatnya nggak sah. Udah dari sekarang istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Untung ngaji perihal niat datang. Untung hadir perihal niat. Tuh jangan dianggap ya ini kitab segini udah dilalap. Ya nggak tahu perihal niat Jumat aja masih salah. Ya bagaimana mau belajar ilmu kitab yang ini tinggi. Ya yang dasarnya aja tuh kita masih ada kekurangan. Begitu nggak Pak? Terus terang aja. Ya Ustaz berarti saya selama ini salah. Gitu kan? Bukan salah, ya. Belum benar. Sambil melawan. Ya. Jadi gitu. Tarawih juga begitu. Sholli sunat tarawih. Kalau ada sholli sunat tarawih, ketika Allah aku sholat sunat tarawih berarti salah. Kenapa? Ro fathah ro bukan ra. Contoh Ar-Rahmanir Rahim bukan Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan? Ro berarti tarawih. Sholli sunat tarawih. Kalau ada sholli sunat tarawih berarti salah. Kalau udah salah, sholat. Niatnya aja udah salah tuh. Berarti sholatnya juga salah. Astagfirullahaladzim. Ustaz kalau baru sekarang. Ya. Begitu nggak Pak? Emang berkenaan dengan niat sholat baru ketemu sama rukunnya. Jadi kemarin masalah kurban gitu. Jadi selama ini kalau ada orang ya Allah Ustaz dulu saya niatnya salah, udah istighfar, insya Allah nanti Allah ampuni karena ngaji. Tapi ada orang udah salah nggak ngaji, udah seterusnya tuh dia hidup 80 tahun berarti 75 tahun dia ibadah nggak ada apa-apanya. Tuh
Kenapa mardudatun la tuqtalu? Di sini sia-sia dan tidak diterima. Gak usah pakai ya Allah juga maha tahu. Gak usah pakai maha tahu, mau tahu udah tahu Allah dan memang maha tahu. Kita yang belum tahu. Gitu. Jadi di sini berkenaan dengan niat. Ya, jadi begitu. Usolli sunnatal li'idil adha. Usolli sunnatal li'idil fitri. Usolli sunnatal witri. Itu kan usolli sunnatal minal witri. Gitu. Usolli sunnatat tahajjudi. Gitu. Usolli ala hadzal mayyit. Usolli ala hadhil mayyitati. Kan gitu. Ya kan? Jadi mesti jelas. Usolli sunnatat duha'i. Gitu, ya. Berarti maghribi, isya'i, gitu. Kalau mau pas benar, Allah aku sholat fardu maghribi. Itu udah benar tuh. Allah aku sholat fardu isya'i. Benar tuh, benar. Ya, aku sholat fardu subahi, gitu. Aku sholat fardu isya'i. Aku sholat fardu zuhri, gitu. Kalau kita kan enggak, aku sholat fardu subuh, begitu kan? Subhi sebut Allah, aku sholat fardu subhi. Paham ya Pak? Bukan subuh, tapi subhi. Aku sholat fardu subhi. Aku sholat fardu zuhri. Aku sholat fardu asri. Aku sholat fardu maghribi. Aku sholat fardu isya'i. Paham nih? Paham Ustaz paham. Kita sampai rumah bingung. Apaan tadi? Ustaz yang paham soalnya. Ya. Ini namanya mengkaji. Ya. Jadi niat. Jangan salah niat. Karena niat itulah yang membedakan mana ibadah, mana adat. Gitu. Mana ibadah yang fardu, mana yang sunnah. Di situ makanya ada niat. Ada orang kadang-kadang begitu. Orang nggak usah niat-niat, pakai gitu. Ya. Ini fikih. Gitu. Jadi niat. Paham Pak? Ini perkara niat. Ya, ketika Bapak niat, indah takbiratul ihram, kalau sholatnya sholat fardu, itu usahakan adanya di ketika berdiri. Kalau sholat fardu adanya di diri. Andai kata Bapak bisa diri, dari sini masih bisa ke pasar rumput, ya, masih bisa ke terminal, jalan masih kuat, diri masih kuat. Bapak sholat fardu duduk nggak boleh, masih wajib berdiri. Karena apa? Kenapa? Karena masih bisa jalan, masih bisa, apalagi yang bolak balik sholat ke Tanah Abang, ke Mester, masih kuat, ya. Lantai 1 turun lagi, masih kuat. Giliran sholat duduk nggak boleh, gitu. Ya, jadi aturannya di sini takbiratul ihram, niat di dalam takbiratul ihram. Dan ketika takbiratul ihram nanti di dalam sholat ini baru sekarang yang kedua. Ya, sekarang perihal masalah yang kedua. Ada yang perihal niat yang belum jelas? Ya Pak. Kita sholat atau tiduran, jalan bisa, tapi keadaan berdiri kita gemetar, itu gimana? Tadi sunatan untuk duduk. Jalan kuat, tapi ketika berdiri kita gemetar, kaki gemetar. Nah, kalau jalan nggak gemetar ya Pak ya? Kayaknya enggak. Apalagi iya, giliran jalan nggak gemetar, giliran diri sholat gemetar, gitu ya. Gini, ini nanti adanya di yang rukun ketiga, itu rukun ketiga adanya. Ya, itu boleh aja deh. Jadi gini, kalau ada orang berjalan masih kuat,
kemudian ketika dia berdiri gemetar, maka ketika takbiratul ihram, maka dia masih wajib berdiri walaupun megang tongkat. Sampai megang tongkat. Kalau nggak ada tongkat, penyanggah, tambang nih, sampai pegang. Bahkan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai megang tambang, penyanggah, atau megang tongkat, atau juga sambil senderan, untuk sekadar dia baca takbiratul ihram sambil berdiri. Kenapa? Karena dia kuat jalan, kuat diri, tapi nggak lama dirinya, gitu, ya. Gitu. Nah itu kalau nggak juga, bapak nggak ketemu, ya nggak juga, tongkat nggak ada, tiang nggak ada buat pegangan, tembok nggak ada, tambang juga nggak ada anak, ada orang, panggil, sini, saya mau sholat, tolong pegangin saya mau takbiratul ihram, pegangin. Ntar orang itu diupahin. Itu di dalam kitab seperti itu. Ya. Sampai wajibnya sholat berdiri begitu. Sholat fardu nih, sholat fardu. Itu. Boleh ngupain orang. Saya mau sholat, sekedar saya takbiratul ihram, tolong pegangin saya. Saya mau takbiratul ihram. Orang pegangin di belakang. Allahu Akbar. Udah. Sekedar takbiratul ihram. Kalau dia nggak kuat dirinya lama-lama, gitu. Nih, ntar nih. Ya, lanjutin dulu yang kedua. Asani takbiratul ihram. Ya, tadi kan baru niat, ya kan? Sekarang takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama di dalam sholat. Itu namanya memulai sholat, namanya takbiratul ihram. Takbir dalam sholat ada dua. Ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbir intikal, kalau takbiratul ihram yang pertama, ketika bareng dengan niat itu takbiratul ihram. Ketika ruku, Allahu Akbar kan? Kemudian sujud, Allahu Akbar. Bangun dari ruku, dari sujud, bangun dari sujud, Allahu Akbar lagi. Itu namanya takbir intikal. Di dalam sholat. Di luar sholat ada takbir lagi nih. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Ya, gitu. Bapak diingat aja ya, kalau nggak catat ingat. Insya Allah bulan depan kita terlewat. Jangan ngomong. Ya, takbir mutlak. Mana tuh takbir mutlak? Takbir hari raya Idul Fitri itu malam takbiran sampai orang bubar sholat itu udah nggak ada takbir lagi. Jadi maghrib, pas maghrib 1 Syawal malam takbiran, takbir tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maghrib sampai sholat id. Selesai sholat id udah nggak ada takbir lagi. Itu kan? Gitu. Takbir mutlak namanya. Hanya malam itu doang sampai pagi. Ada lagi takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu hari raya Idul Adha. Takbir muqayyad itu sampai 5 hari. Takbir mana? Dimulai subuh hari Arafah. Kemarin Idul Adha hari Selasa ya. Idul Adha Selasa. Gitu ya. 1 Muharram Selasa. Maulid 12 Rabiul Awal Selasa juga. Gitu ya, jangan pasang lagi. Ya. Jadi Idul Adha kemarin 10 Zulhijjah hari Selasa. Berarti dari hari Senin ke hari Arafah, subuh hari Senin kemarin hari Arafah itu udah boleh takbir. Hari Arafah. Hari ke-9. Kita yang dagang habis sholat subuh udah buru-buru ntar sapi nggak ada yang jatahnya, nggak ada ngasih makan. Takbir dulu. Ya pas salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tanggal 9. 10 hari raya Idul Adha-nya hari Nahar namanya. Tambah hari Tasyrik 3 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
9, 10, 11, 12, 13 sampai hari Jumat asar. Maghrib udah nggak takbir lagi. Malam Sabtunya. Jadi 5 hari itu namanya takbir muqayyad. Takbir yang dikaitkan setiap selesai sholat fardu. Itu bagian takbir. Nah sekarang takbiratul ihram. Takbir yang bersamaan dengan niat, ya. Nah di situ takbir ketika itu rukun qauli itu, ya. Jadi nggak boleh salah ucap, ya. Jangan langsung Allahu Akbar, nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Ini enggak kalau Allahu Akbar mana adanya. Dari Allah itu Allahu Akbar. Ada jelas, jangan bertanya Allahu Akbar. Ada orang yang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Itu. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting A-nya dulu nih. Ini kata tolong. Allahu mana A-nya? Itu udah takbir aja udah salah. Takbiratul ihram hurufnya dulu yang benar. Allahu Akbar. Tuh. Jangan Allahu Akbar. Ya, ada kan begitu. Anak-anak takbir begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, wow. Ya. Ada lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Right. Salah juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai kop salah juga. Ya kan? Itu akbar, jangan. Itu hurufnya kaf bukan kop. Kalau kop akbar. Ini salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh akbar. Allahu Akbar. Tuh. Kalau sebagian ulama membolehkan Allahu Akbar, Akbar. Masih boleh itu. Maksudnya jangan sampai dia menjadi akbar. Itu. Jangan dilatahin Allahu Akbar. Wow. Bukannya R, wow. Ada nggak di lapangannya begitu? Ternyata ada. Asyik pengen enak loh. Wow. Kan bar. Betul nggak Pak? Ini saya bicara kenyataannya ada kayak begitu. Banyak Pak. Nggak tahu di sini. Iya. Apalagi dipanggilin Allahu Akbar. Ya kan? Jangan Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Gitu. Yang jelas Allahu Akbar. Azan juga harus benar. Gitu. Ya. Masa saya tes satu-satu. Ustaz saya dari kecil udah sholat. Iya, coba takbir yang benar. Takbirnya aja masih ada orang yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak ya? Ada. Yang A, yang Akbar, yang Wakbar, yang Wakbau. Ada. Jadi takbir ini awalnya sholat, takbirnya dulu perkataan yang benar, ucapan. Ketika kita takbir didengar oleh kita sendiri. Allahu Akbar. Jangan Allah. Nggak jelas makhrajnya. Harusnya Allah. Ada orang. Ada yang nggak bunyi sama sekali. Ini rukun qauli wajib didengar oleh diri sendiri setiap orang yang sholat. Diri sendiri yang dengar. Orang lain nggak usah. Jadi Allah. Jadi dikeluarin makhrajnya, hurufnya, suaranya. Jadi kan nggak jelas haknya hak besar atau hak kecil. Sedangkan Allahu Akbar. Coba kan. Belum tentu hak besarnya keluar, masih tipis. Tuh. Hah? Mau orang tua kayak muda, yang nggak ada alasan pokoknya. Ya. Takbiratul ihram itu harus benar. Ini awal tuh.
awalnya benar, awalnya nggak benar, udah kesononya tapi dengar. Ya, itu takbiratul ihram. Itu emang udah gaya gitu. Ya kan? Pakai kita aja. Udah artinya memang udah lidahnya, emang dirinya gitu kan, emang udah begini aja nih, gitu. Ya apalagi bersuara emang gitu. Ya itu nggak bisa ditutup gitu. Ya. Jadi, ya di sini ya ini aturan bacaan takbiratul ihram. Gitu. Rukun tuh, adapun mengangkat tangannya sunnah hayat. Mengangkat tangannya sunnah hayat. Adapun takbirnya, takbiratul ihram itu rukun. Nggak boleh salah. Ketika takbiratul ihram itu harus jelas hurufnya. Orang dengan Allahu Akbar, banyak ada imam kayak begitu. Ya, harusnya Allahu Akbar. Ini benahin takbiratul ihram kita, jangan sampai salah. Itu yang panjang Allahnya lapatnya. Itu takbiratul ihram. Kenapa ini takbiratul ihram? Kenapa tangan suruh begini? Ini urusan dunia lepas. Ya, urusan dunia lepas. Allah, urusan dunia udah diharamkan ketika kita sholat. Ya. Baru Allah, ini urusan dunia, ini urusan akhirat tuh. Gitu. Makanya di sini, bukan di sini. Gitu, ya. Yang benar di tengah. Di tengah ini Pak nih. Begini Allah Akbar, nih begini, tuh di sini, nih dua nih tuh. Nih menunjukkan nih. Tetap jantung. Jadi Allah Akbar tuh. Ya kan? Makanya ada kalau mazhab Imam Syafi'i, para ulamanya banyak agak ke kiri sedikit. Tuh. Jadi begini tuh. Ya. Ada yang begini. Jangan dicela. Padahal itu zaman dulu kan menyambut pedang. Kata begitu. Ini para ulama dulu maaf. Ya, Sayyidul Walid Sayyid Abdurrahman Sekar. Guru saya Muallim Yunus, orang tua saya sendiri. Allah Akbar. Udah begini tuh. Jangan begini Pak. Gitu. Nggak usah pakai alasan itu karena zaman dulu megang pedang. Enggak, bukan. Ya, ini ada kesunahannya lagi, gitu. Ya, sholat begini aja boleh. Yang begini kita nggak larang, enggak. Gitu, jangan buat. Gitu kan ada, ya kan? Ya doa kan. Ya, yang memang kalau keabdulan ini nih begini tuh boleh sini. Yang nggak boleh begini. Baca takbir Allah Akbar tapi tetap dia tanda tadi itu boleh. Yang habis dari ruku. Konten nomor sekian. Nomor sekian ntar pembahasannya adanya di iktidal. Nah, ya Allahu Akbar tangan sini, ya kan? Ini nih, jadi pas ini kan di tengah nih Pak nih. Jadi tahta sodri wa fawqa dia di bawah dada, di atas pusar. Berarti bukan di pusar, bukan di dada. Tengah tuh. Sini baru sini tuh. Ke kiri dikit kalau para ulama kiri dikit. Gitu. Ya kan? Itu seperti itu. Namun sekarang karena lain guru, lain ilmu, ya udah ada di sini. Gitu. Yang di sini dicela ya, ya kan? Ada yang di sini, dimana yang penting jangan di bawah pusar. Gitu, di bawah pusar. Ada lagi di atas dah? Ada, bukan. Jadi tahta sodri di bawah dah, dada berarti pas sini. Gitu, di atasmu susah berarti tengah. Mau di sini, gitu, boleh aja. Ya, gitu. Bukan di sini nggak boleh, bukan. Ya, ini kalau ini sini. Allah.
Kenapa begini? Maksudnya ini urusan dunia nih, lepas nih. Ini urusan dunia, ntar dulu ya, bisnis apa ntar dulu. Gitu. Ya, apa kita udah salam Allahu Akbar udah begini, ada yang bisa Assalamualaikum, jangan dijawab Waalaikumsalam. Entar. Ini di dalam sholat. Ya, ini tata cara sholat tuh. Biarpun udah sehari-hari, kita udah jago dari kecil kita udah sholat. Kita hafal, tapi masih aja ada yang gitu. Gitu, ya. Dan ketika takbiratul ihram, tangan ini sunnah hayat. Ya, sunnah hayat nih. Mengangkat tangan kayak enggak. Ada kok di Mekah kan, Allahu Akbar, tangannya putar kayak begini. Ya, enggak apa-apa mau begini. Cuman jangan dimasain sekarang. Jangan mencola-colaan, sholat begini, tuh usianya ini kena sikut. Ada yang begitu. Enggak usah dicela-cela, yang penting dia sholat biarin. Ya kan kita amalin apa yang mazhab Imam Syafi'i begini, Ibn Hambali begini, gitu. Jangan saling nyalain, gitu ya. Yang nggak benar yang nggak sholat gitu. Ya, gitu. Jadi kita benahin tentang sholat kita nih sehari-hari. Jadi seperti itu. Takbiratul ihram jangan dibungkukin kalau kita nggak bungkuk. Tapi buat sunnahnya memang menghadap ke bawah. Ya, makanya kalau ulama bapak